bagaimana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat akhirnya terbongkar. Dan dalam pengungkapan tersebut, polisi ini diketahui berhasil untuk menyelamatkan 4 balita dan menetapkan 10 tersangka. Kasus bermula dari kecurigaan keluarga saat menanyakan kondisi anak korban, RZ, yang selama ini dirawat oleh saksi, CN. Setelah ditelusuri, saksi bertemu dengan tersangka IG yang mengaku anak korban berada di Medan. Merasa janggal, saksi kemudian membawa tersangka ke Polsek Taman Sari untuk klarifikasi. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa tersangka IG mengakui telah menjual anak korban kepada pihak lain. Anak tersebut kemudian diperjualbelikan secara berantai dengan nilai transaksi yang terus meningkat. Dalam jaringan tersebut, salah satu pelaku diketahui berperan sebagai perantara yang membawa anak-anak ke wilayah pedalaman Sumatera. Setelah dilakukan penelusuran di pedalaman Sumatera, polisi menemukan 3 anak lainnya. Petugas pun berhasil mengamankan 10 tersangka serta menyelamatkan anak korban RZ bersama 3 anak lainnya yang kemudian dievakuasi dan dibawa ke Jakarta. Hingga kini Polres Jakarta Barat tengah membuka posko pengaduan guna mencari keberadaan orang tua ketiga balita tersebut. Dan pemirsa, kami akan mendalami mengenai kasus TPPO yang menyangkut kepada anak-anak yang diperjualbelikan ke anak pedalaman yang berada di Jambi. Sudah bersama dengan kami di studio ada Pak Jasa dari Wakil Ketua KPAI, kemudian juga dari Sambungan Zoom. Pemirsa, kami juga terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Arkan Zulkan Sipayung. Kami akan ke Pak Arkan terlebih dahulu. Pak Arkan, ini bisa dijelaskan sebetulnya bagaimana kronologi dari kasus ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi ralat, saya Arfan bukan Arkan Mbak. Arfan, di mana kronologis yang kami sudah jelaskan pada saat rilis di Polda pada hari Jumat kemarin, di mana untuk tersangka IJ membawa anak kandungnya yang namanya adalah RZ dari rumah nenek atau tantenya dan seakan-akan dibawa akan di Medan, namun kurang lebih hampir berapa hari, 5 hari atau kurang lebih seminggu lebih tidak kembali ke rumah neneknya, lalu mencari-cari ke keluarganya itu pada kurang lebih tanggal 31 Oktober sudah dibawa oleh tersangka IZ membawa RZ, lalu pada saat tersebut tidak dapat dan sehingga pada tanggal 22 November 2025 untuk saudara tantenya ataupun keluarganya membuat laporan polisi di wilayah hukum Jakarta Barat. Demikian, Mbak. Oke, artinya jaringan ini apakah sudah terorganisir, Pak, untuk tindak pidana perdagangan orang ini dari hasil penelusuran yang Anda lakukan? Ya, jadi kami sampaikan bahwa peran masing-masing tersangka memang masing-masing berbeda, di mana untuk tersangka IZ sendiri bersama temannya tersangka A, N, dan HM ini merupakan salah satu bagian di mana tersangka IZ ini adalah ibu kandung RZ dengan dibantu tersangka A, N, HM untuk menghubungi tersangka W dan EB, di mana kami amankan di wilayah Jawa. Jadi memang klaster pertama ini langsung menghubungi klaster 2 di daerah Jawa Tengah, lalu klaster yang 2 yang saudara W atau EB menghubungi 4 orang yang ada memang di pedalaman Sumatera, itu adalah tersangka EM, SU, L, dan R di pedalaman Sumatera. Jadi ada 3 klaster, memang perannya masing-masing berbeda karena memang dari tarif tersebut itu masing-masing berbeda, di mana dijual dari tersangka IZ itu kurang lebih menjual ke tersangka W kurang lebih 17.500.000, lalu dari 17,5 ini saudara M W itu menjual ke tersangka yang di pedalaman Sumatera di saudara M itu kurang lebih 35 juta, lalu saudara EM menjual ke saudara L itu kurang lebih 85 juta. Jadi memang peran-peran masing-masing klaster itu masing-masing berbeda. Demikian, Mbak.
Oke, artinya ini ada perpindahan tangan begitu ya Pak dari yang satu ke penjual yang satu kepada penjual yang lainnya. Pak, tapi kalau dilihat juga ini kan kasus bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya juga ada kasus Bilkis juga yang sama-sama TPPO juga. Pak, sebetulnya apakah ini ada korelasi antara kasus yang sebelumnya terjadi dengan kasus yang sekarang, Pak? Ya, jadi korelasi itu kan tinggal bagaimana kami pendalaman terkait saksi-saksi yang kami ambil keterangan berikut dengan tersangka, di mana beberapa keterangan dan sebagainya masih kami dalami terkait keterkaitan yang kejadian di Makassar, nanti yang di kejadian sama kami di Jakarta Barat kami masih pendalaman, Mbak. Oke, baik. Kita juga akan bertanyakan juga ke Pak Jasa Putra dari KPAI. Pak, sebetulnya kan ini kalau dilihat yang marak sekali kasus TPPO ini terutama yang menyasar kepada anak-anak. Saya ingin tahu nih Pak, tanggapan dari KPAI sendiri sebetulnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi kita sepanjang 5 tahun belakangan kita menerima 155 aduan ya terkait TPPO dan termasuk juga penjualan bayi gitu ya. Dan kita melihat ini sebetulnya fenomena gunung es ya. Kemudian yang kedua, memang modus dan modelnya terus berkembang ya, termasuk sebelumnya kan ada Bilkis ya. Kemudian ini yang diungkap oleh Polres Jakarta Barat gitu ya. Tapi polanya nampaknya hampir sama gitu ya, membawa anak, kemudian memindahkan dari satu ke tangan lain gitu ya, kemudian membawa ke daerah pedalaman gitu ya. Ini sebetulnya ini untuk mengelabui petugas sebetulnya. Memang di daerah pedalaman itu atau di daerah suku pedalaman Jambi itu memang dari sisi pengetahuan terkait TPPO atau adopsi ilegal mungkin saja itu agak lebih mudah gitu ya. Tapi dari sisi jaringan digital itu sebetulnya hari ini kan tidak ada lagi yang katakanlah yang nggak bisa koneksi internet gitu, sangat mudah oleh pelaku gitu ya. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua memang ini menjadi tantangan ya di kasus ini sebetulnya kan ada juga orang tua yang menjadi pelaku gitu ya. Dia Betul. yang menjual bayi itu walaupun itu berpindah tangan gitu ya. Kalau tidak ada laporan saya kira itu tidak terungkap gitu ya. Dan kita bersyukur juga dari satu ternyata ada anak lain ternyata yang juga di area yang sama gitu ya. Nah, saya kira tentu kami meminta agar kepolisian ini terus dikembangkan gitu ya, antar jaringan dan bahkan hari ini sebetulnya di media sosial itu masih banyak ya penjualan bayi, adopsi dan seterusnya gitu ya, yang tentu sangat mudah kita tracking ya dan itu mohon juga kepolisian untuk mengembangkan sampai ke sana gitu. Oke, tapi dari data yang dimiliki oleh KPAI sendiri, apakah ini juga mengalami jumlah peningkatan yang signifikan kah apa dibandingkan dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau di tahun 2025 misalnya itu kan paling banyak kan penjualan bayi ke Singapura. Oh, oke. Itu kan disampaikan oleh Polda Jawa Barat ada 25 bayi yang baru bisa diamankan ada 8 anak gitu ya. Nah, di tahun ini kan ada 4 gitu ya. Nah, saya kira ini kan baru di awal tahun ya dan tentu akan kita lihat tren itu gitu ya. Namun catatan kita bagi KPAI satu anak itu sebetulnya sudah banyak gitu. Oh, oke. Apalagi ini diungkapkan oleh kepolisian ada 4 ya dan kami tentu ingin mengetahui juga gitu ya 3 anak lagi ini anak siapa gitu ya. Dan tentu harus dilacak data kependudukannya. Kalau memang ada data kependudukannya ya kalau tidak mungkin bisa dikembangkan lebih jauh gitu ya. Jadi ini baru terungkap sebagian dan tentu kami sudah sering ya berkoordinasi dengan kepolisian agar tindak pidana perdagangan orang ini kan salah satu perhatian presiden juga ya, salah satu cita beliau gitu ya, agar kejahatan kemanusiaan ini kan bisa kita cegah dari awal. Oke, artinya ini sudah fenomenanya seperti gunung es, kita juga tentunya akan dalami lagi dan ini juga ada pertanyaan yang menarik karena nampaknya ini dari sosial media juga perlu adanya perlindungan dan juga pemantauan lebih lanjut. Kita nanti akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Tapi kami harus jeda dulu pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita akan lebih mendalami lagi mengenai kasus dari tindak pidana perdagangan orang ini. Tadi juga Pak Jasa sudah menyebutkan jika perlu adanya sosial media ini juga dilakukan lagi pendalaman lagi bagaimana sebetulnya hal-hal tersebut ini bisa untuk tidak dilakukan. Kita juga akan bertanya nih kepada Kasat Reskrim, Pak, ini sebetulnya seperti apa sih indikasi penggunaan sosial media atau pelantara dalam penjualan anak ini, Pak? Jadi memang kita di mana kepolisian kan setiap saat melakukan patrol cyber, bukan hanya terkait dengan perdagangan anak, antisipasi kejahatan lain misalnya tawuran,
terkait dengan iklan curanmor dan sebagainya. Kami sangat aktif untuk melakukan patrol cyber. Memang di sini ada subunit cyber ataupun unit cyber, di mana memang kita selalu menghimbau dan masyarakat terkait dengan khususnya perdagangan anak agar selalu dalam hal kita himbauan bagaimana itu pidana. Kejadian yang kami tangani sekarang, yang ibu kandungnya tersebut, yang dimana dari temannya sendiri berhubungan ke temannya yang kami amankan di wilayah Jawa Tengah, yang terkait dengan ada temannya inisial AN atau HM itu berhubungan dengan W. Memang bukan secara media sosial, tapi kami memang pada saat itu mereka hanya pertemanan yang memang dari teman ke teman, dari mulut ke mulut. Tapi memang dari informasi memang ada sebagian dari kami dari media sosial sendiri, kami belum terkait menemukan dengan peristiwa yang sekarang ini, karena memang ada perkenalan antara mereka saja, begitu Mbak. Oke, Pak, ini lantas ini langkah apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian agar kasus ini juga tidak terjadi lagi, Pak? Ya, jadi kami dengan membuka posko di Polres Jakarta Barat dengan selalu menggandeng stakeholder, contohnya tadi dari KPAI, UP3A, terkait dengan dinas sosial maupun dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan memang langkah-langkah kami di mana berdasarkan LP yang satu, saudara RZ, kami menyelamatkan 3 lain anak, dan kami berkoordinasi dengan dinas sosial. Alhamdulillah bahwa 4 anak yang kami selamatkan dari pedalaman Sumatera sudah tumbuh kembang baik, sudah sehat, pintar, dan bisa bergaul dan bermain ke anak-anak yang memang sekarang masih ada dinas sosial. Dengan kami setiap hari memantau dengan ada Sat PPA ataupun dengan koordinasi kami selalu memantau bagaimana kesehatan dan selalu diperiksa kesehatan. Jadi memang kami selalu memberitahu baik dari sisi guru juga, orang tua dan sebagainya, menghimbau. Kami juga ada program dari pimpinan kami dan selalu terkait untuk pencegahan kami akan lakukan, begitu Mbak. Baik, Pak, lantas pasal apa yang akan dikenakan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini, Pak? Ya, pasal yang kami kenakan sesuai dengan yang aturan berlaku adalah pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, itu tentang perlindungan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda kurang lebih 60 sampai 300 juta. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Demikian, Mbak. Baik, nampaknya pasal-pasal juga sudah disangkakan kepada para pelaku. Kita akan kembali ke Pak Jasa. Pak Jasa, sebetulnya ini di mana sih letak kelemahan dari sistem perlindungan anak di Indonesia ini, Pak? Ya, pertama sebetulnya kita belum memiliki undang-undang pengasuhan ya. Itu saya kira ini hulu. Makanya KPAI 10 tahun yang lalu meminta DPR ya untuk segera mensahkan rancangan undang-undang pengasuhan ini. Untuk apa? Agar responnya sama, penanganannya sama, mitigasinya sama. Karena hari ini tidak cukup kuat dengan aturan-aturan yang ada. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, jika hulu ini bisa berfungsi, artinya fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, dan seterusnya, maka kita berharap juga lingkungan juga sama. Di ranah digital juga sama, di sekolah juga sama. Di samping lain juga adalah soal penguatan sistem pendataan kependudukan kita. Gitu. Dilihat dari 4 anak ini kan belum ada akte lahirnya. Saya nggak tahu, ini Pak Polisi yang ini ya. Nah ini berarti kan anak sejak lahir tidak tercatat. Gitu. Nah ini juga kerentanan oleh pelaku untuk memalsukan, mempindah tangankan dan seterusnya. Gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tadi ya terutama di daerah suku pedalaman atau daerah Jambi atau daerah-daerah yang sangat yang katakanlah belum dari sisi pengetahuan terkait undang perlindungan anak terbatas, kemudian soal bagaimana cara adopsi legal juga terbatas gitu ya. Ini tentu perlu dijemput bola. Jadi pemerintah perlu mengedukasi gitu ya. Ini adalah tindakan ilegal, kalau mau mengadopsi ada prosedur dan tata caranya. Nah, ini yang saya kira harus dikuatkan sehingga hulu diintervensi tapi hilir juga dilakukan upaya-upaya
bagaimana misalnya anak yang 4 ini kan berada di lembaga atau rumah aman ya. Itu juga dipastikan bagaimana pendampingannya, akte lahirnya gitu ya. Dan termasuk juga nanti karena tentu akan dicari ya keluarganya, penggantinya siapa gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira sistem ini harus diperkuat gitu ya, dan celah-celah ini bagi penjahat anak itu kan terus dilihat, misalnya kerentanan keluarga yang pengasuhan yang terbatas, kemudian termasuk juga perhatian lingkungan yang terbatas, dan memang secara umum adalah persoalan ekonomi gitu ya. Tentu kita tidak mengeneralisir juga gitu ya. Ada juga keluarga-keluarga yang miskin karena dia memiliki pengetahuan dan kapasitas pengasuhan yang kuat, maka dia bisa juga mengasuh anak secara baik. Gitu. Oke, artinya ada banyak sekali yang melatar belakangi hal tersebut ya Pak. Pak Jasa, ini mungkin sedikit juga himbauan kepada masyarakat agar kasus serupa ini tidak kembali lagi terjadi di Indonesia. Ya, pertama tentu kami menghimbau masyarakat yang ingin mengadopsi anak, itu kan ada tata cara dan prosedurnya. Misalnya mendatangi Dinsos gitu ya, kemudian ada tahapan-tahapan yang diatur di peraturan pemerintah itu satu hal. Nah, kemudian kedua, tentu kami berharap kepada keluarga-keluarga rentan, karena penjahat anak ini kan melihat kerentanan itu. Misalnya situasi anak yang lahir dan tidak diinginkan, ini juga di tracing oleh penjahat itu gitu ya, dengan cara memberikan bantuan dan seterusnya. Kita berharap lingkungan terdekat dari keluarga atau anak ini peduli gitu ya. Karena tentu banyak cara ya untuk bisa, katakanlah ketika keluarga inti tidak mampu mengasuh, maka ada keluarga derajat ketiga. Ketika keluarga derajat ketiga seperti kakek dan nenek ini tidak tersedia atau kapasitas pengasuhannya terbatas, ada namanya foster care, ada keluarga pengganti. Nah, keluarga pengganti itu dinas sosial, pemerintah daerah punya data. Nah, ketika ini tidak ada, baru masuk anak ke lembaga atau ke panti asuhan. Jadi continuum care ini saya kira ini tentu harus dipahami oleh masyarakat gitu ya, dan tentu pemerintah harus mensosialisasikan terus-menerus ya melalui media sosial, melibatkan teman anak-anak muda gitu ya, agar upaya-upaya pencegahan keberulangan ini ya, kasus-kasus yang saya kira di awal tahun ini kan ini sangat luar biasa ya, kita sudah mendapatkan misalnya data terkait 4 anak yang mengalami TPPO gitu. Baik, Pak Jasa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga Pak Kasat Reskrim yang sudah bergabung bersama dengan kami dari sambungan Zoom. Tentu kami juga harapkan kasus ini tidak terjadi lagi.